Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni AR, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dengan materi mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerita pendek. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, tetap jaga kesehatan ya, sehingga bisa hadir tiap hari di sekolah. Sebelum kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu. Siap, tegak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Adenisa, Hadir. Adelia, Hadir. Azam, Hadir. Arini, Hadir. terakhir Vira Asti Andini. Hadir. Oke, baiklah, jadi hadir semua hari ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa dan tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Bagimu Negeri. Silakan berdiri sebentar. Oke, silakan untuk kembali. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional tadi, rasa bangga, rasa cinta kalian terhadap bangsa Indonesia semakin tinggi. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang, ada yang masih ingat? Struktur Struktur cerpen. Apa saja struktur cerpen yang pertama? Orientasi, komplikasi, resolusi, koda. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang unsur pembangun cerita pendek. Silakan diperhatikan. Nah, ini ya. Jadi kompetensi dasarnya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca dan didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik melalui pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menentukan dan mengidentifikasi unsur pembangun teks cerita pendek
yang dibaca dengan menjunjung nilai kerjasama, tanggung jawab, percaya diri, cermat, proaktif, kritis, dan kreatif. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan berikut. Jadi unsur pembangun cerita pendek itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya unsur intrinsik. Yang kedua nanti ada unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Kalau dari cerpen berarti dia berasal dari dalam cerpen. Berikutnya, apa saja unsur-unsur intrinsik itu? Yang pertama tema, yang kedua latar, yang ketiga alur, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam amanat, dan yang ketujuh sudut pandang. Tema yang pertama adalah gagasan atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Jadi tema itu gagasan atau ide pokok yang mendasari sebuah cerita. Kalau ada pertanyaan, tema dan judul itu sama tidak? Beda. Kalau judul itu seperti apa? Judul terletak di atas sebuah cerita. Kalau tema berarti dia berada di dalam cerita. Oke. Yang kedua, latar. Latar dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya latar tempat, latar waktu. Contoh latar tempat apa? Di kelas, di sekolah, di rumah, dan lain-lain. Contoh latar waktu? Pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Kalau contoh latar suasana? Sedih, senang, bahagia. Kita lihat yang ketiga, alur. Alur dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya alur maju, ada yang namanya alur mundur, dan campuran. Kita lihat di sini. Kalau maju, dia dimulai dari tahap pengenalan. Kemudian dimunculkanlah konflik. Setelah itu konfliknya memuncak, konfliknya menurun, dan ada penyelesaian. Itu kalau alur maju. Kalau dia mundur, kebalikan dari maju. Berarti dibalik ini, ya, penyelesaian, konflik menurun, konflik memuncak, kemunculan konflik, dan pengenalan. Kalau dia campuran, diawali dengan klimaks atau puncak masalah dan diakhiri dengan penyelesaian. Itu kalau alur. Yang keempat, tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran dalam cerita. Yang kelima penokohan. Kalau tadi tokoh itu pelaku, kalau yang kelima ini penokohan berarti sifat atau watak tokoh, ya. Yang keenam amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Jadi setiap cerita itu pasti mengandung pesan. Apa yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita tersebut. Yang terakhir sekarang, yang ketujuh, yaitu sudut pandang adalah cara pengarang memandang atau menempatkan dirinya di dalam sebuah cerita. Kita lanjutkan. Kalau tadi unsur-unsur intrinsik, sekarang masuk ke unsur ekstrinsik. Dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama, nilai-nilai. Ada nilai moral, ada nilai etika, nilai agama, nilai sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Ini hubungannya dengan politik, dengan sosial,
dengan ekonomi. Yang ketiga, latar belakang pengarang, yaitu riwayat penulis, latar belakang penulis, dan riwayat hidup penulis. Berikutnya, nah ini. Berikut ini contoh film pendek yang diangkat dari cerita pendek karya siswa SMK. Ya, nanti kalian perhatikan film ini, akan banyak timbul pertanyaan dari film ini. Putri Aisyah, aku lahir di Aceh pada tahun 2002 dan disinilah kisahku dimulai. Ini hari pertamaku sekolah di sekolah baruku. Aku yang cukup berbeda dari mereka, merasa asing. Namun, aku tak begitu memperdulikannya. Mata-mata yang menatapku dengan tatapan aneh dan pesimis dapat kurasakan sedari awal kakiku melangkah masuk ke sekolah ini. Hingga saat guruku mengantarkanku masuk ke kelas. Saat itu aku benar-benar bingung karena tidak ada seorang pun yang ku kenal, dan saat itu jugalah aku bertemu dengan seorang teman. Oke, jadi sudah kalian tonton filmnya? Menarik tidak? Nah, dari film yang kalian tonton kita cek apakah ada yang perlu kita bahas. Nah, ini timbul pertanyaan. Siap-siap. Jadi dari film yang kalian tonton tadi, coba siapa yang bisa menentukan siapa tokohnya dan bagaimana penokohannya? Tangan ya. Tokohnya Putri Aisyah. Putri Aisyah, bagaimana penokohannya? Baik hati dan tidak dendam. Baik hati dan tidak dendam. Ada lagi? Pendapat lain? Tidak ada. Oke, kita cek jawabannya.
Jawabannya yaitu tokoh film tersebut Putri Aisyah. Dia seorang siswi pindahan dari mana? Dari Aceh. Sedangkan penokohannya atau sifatnya Putri Aisyah dalam film tersebut dia baik hati, ya, dan tidak dendam walaupun dia mendapat perlakuan kurang baik dari temannya. Jadi Putri itu walaupun dia dibully, ya, diperlakukan tidak baik, dia tidak dendam dan memperlakukan temannya tersebut dengan baik. Oke, kasih jempol untuk teman kalian tadi. Jempol, mantap. Ya, mantap. Kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan lagi? Nah, ini dia pertanyaan berikutnya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dari film tadi, coba siapa yang bisa menentukan temanya? Tema dulu ya. Tentang apa film tersebut? Menceritakan kisah seorang siswa yang mendapat perlakuan tidak baik oleh temannya. Menceritakan tentang seorang siswa yang mendapat perlakuan kurang baik dari temannya. Ada yang berpendapat lain? Tidak ada? Yang kedua, tentukan amanat dari film tersebut. Saya Pak, Ya, kita harus baik dalam bertindak, tidak boleh merasa paling hebat. kita harus baik dalam bertindak dan tidak boleh merasa paling hebat. Kita cek jawabannya. Jawabannya yang pertama, tema film tersebut menceritakan kisah seorang siswi perempuan yang bercadar mendapat bully atau perlakuan tidak baik oleh temannya. Kasih jempol dong buat temannya. Jempol, mantap. Pertanyaan keduanya itu amanat, ya. Apa pesan yang ingin disampaikan dalam film tersebut? Hendaknya kita sebagai seorang manusia itu lebih baik lagi dalam bertindak, ya. Jangan pernah merasa paling hebat di antara yang lain, apalagi sampai menyakiti fisik orang lain yang berakibat buruk. Tadi menyakiti fisik tidak dia? Di film itu menyakiti, ya. Kakinya dipasang ini sehingga dia jatuh, kemudian dia disiram air, ya. Nah, itu perlakuan yang kurang tepat. Jadi kalian itu jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Apabila ada teman baru, pindahan entah dari mana, tetap kita terima. Oke. Berikutnya, ya, sekian dan terima kasih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Iya. Siapa namanya? Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Bagaimana cara menentukan tema? Ada pertanyaan bagaimana cara menentukan tema. Ada yang bisa jawab tidak? Tadi kan yang pertama itu unsur intrinsiknya tema. Nah, bagaimana cara menentukan tema? Langkah yang pertama, ceritanya kita baca terlebih dahulu secara keseluruhan. Selesai kita baca, kita catat peristiwa-peristiwa pentingnya atau poin-poin penting. Poin-poin penting itu nanti kita jadikan sebuah kesimpulan. Nah, dari kesimpulan itu bisa langsung dapat amanat nanti. Bagaimana, nak? Jelas? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, LKPD-nya silakan dibuka. LKPD yang Bapak berikan itu silakan dibuka. Kemudian dibaca perintahnya apa, didiskusikan dengan temannya. Nanti setelah selesai diskusi, presentasikan ke depan kelas, kelompok lain menanggapi. Silakan, Bapak kasih waktu 15 menit. Apa yang mau dikerjakan terlebih dulu? Tema, ya. Oke.
Tokohnya sudah dapat. Sudah. Siapa saja tokohnya? Yeni, Yeni, Sewi dan Nenek Sewi. Nenek Sewi. Penokohannya sudah ditentukan. Sudah. Tema. Nah, yang paling mudah pertama kali dikerjakan yaitu tokoh. Tokohnya siapa saja? Yeni, Nenek Seli. Penokohannya sudah dapat. Oke, lanjutkan. Apa yang mau dikerjakan dulu kelompok ini? Cari apa? Tema. Yang paling mudah itu kita mencari tokoh. Ya, tokohnya sudah dapat. Siapa saja? Yeni, Seli, dan neneknya. Penokohannya atau sifatnya sudah dapat juga. Oke, dilanjutkan. Mau dikerjakan terlebih dahulu ini. Nah, kalau yang mudah, yang paling mudah dicari dulu yang pertama, tokoh. Tokohnya sudah ditentukan belum? Siapa saja? Seli, Yeni, Nenek. Nenek itu bagaimana penokohannya? Baik dan oke, dilanjutkan. Ada masalah? Apakah semua unsur di situ ada semua diceritain? Ada semua? Ya tidak apa-apa, yang penting dia ada mewakili. Tidak mesti harus ada semua. Kalau waktunya tidak ada, tidak usah ditulis. Kalau unsur ekstrinsiknya ada tidak? Oh, 2 ada, oke. Dilanjutkan. Sudah selesai kamu ini? Ya. Tidak apa-apa. Dua-duanya apa? Ya, disingkat saja. Nilai apa yang dapat? Yang dapat nilai apa? Nilai moral. Oke, nilai ya. Oke. Tidak ada ya? Kita walaupun kita tidak Alur. Kalau yang eksklusifnya ada semua. Ya. Coba saya tanya, sudah siap? Siap. Oke, konsentrasi. Sekali lagi, konsentrasi. Kelompok 3.
Jadi pemenangnya kelompok. Oke, jadi pertarungan sengit antara kelompok 2 dan kelompok 3. Yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Jadi jempolnya untuk kelompok 2. Jempol mantap. Oke, sekarang kita tiba ke presentasi. Silakan dibuka kembali tugas tadi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan, presentasi ke depan. Silakan. Kelompok lain siap-siap, kalau ada pertanyaan mau menanggapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema persahabatan. 2. Latar di swalayan, sekolah dan rumah nenek. 3. Alur maju. 4. Tokoh. Yeni, Seli, dan Nenek Seli. 5. Penokohan. Yeni baik tapi dia marah. Seli baik, rajin dan pintar. Nenek baik hati. Unsur ekstrinsik cerpen. 2. Latar belakang masyarakat. Yang dituliskan dari cerpen di atas yang telah disampaikan penulis adalah adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang membuat menguatnya persahabatan yang diceritakan oleh penulis. Apakah ada yang mau menanggapi? Silakan yang mau menanggapi. Ada tidak? Ya, dari kelompok 4. Silakan. Hasil pekerjaan kelompok 1 sudah sangat baik, sedikit perlu ditambahkan pada bagian latar tempat dan waktunya serta unsur ekstrinsik bagian nilai budaya. Jadi yang perlu ditambahkan kelompok 1, latar tempat, latar waktu dan unsur ekstrinsik bagian nilai budaya. Ya, silakan. Kami tutup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur intrinsik dalam ekstrinsik. Yang lain perhatikan, dengarkan dulu. Unsur intrinsik cerpen. 1. Tema persahabatan. 2. Latar tempat swalayan, sekolah, rumah nenek. Latar waktu sore, pagi, siang. Latar suasana terharu dan bahagia. 3. Alur maju. 4. Tokoh Yeni, Seli, dan Nenek Seli. 5. Penokohan. Yeni baik tapi pemalas, Seli baik, rajin, pintar, Nenek Seli baik dan penyayang. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Ya, dari kelompok 1. Pekerjaan kelompok 3 hampir sama dengan kelompok kami. Bagian latarnya sedikit kurang lengkap dan bagian unsur ekstrinsik mohon dikoreksi kembali. Tidak ada riwayat penulis. Ya, silakan kelompok. Terima kasih atas penanggapannya. Kami tutup. Sekian hasil dari diskusi dari kami, kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan ke kelompok 3. Ya, biar lebih semangat lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, tampilan konsentrasi ya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang terdiri dari anggota Elisa, Bella, Bayu, Tifa, Dini. Nilai-nilai yang terkandung. Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari cerpen di atas adalah kuatnya persahabatan yang masih terjalan di antara mereka walaupun perbedaan sifat yang mereka miliki.
kepada sahabat maupun bukan siapapun. Adakah yang ingin menanggapi? Silakan ya. Apa yang disampaikan kelompok 2 perlu dilengkapi pada bagian latar tempat, kemudian penokohannya perlu dikoreksi kembali serta amanat dari cerpen tersebut. Ya, jadi selain yang disampaikan oleh kelompok 3, itu perlu dikoreksi juga bagian alur. Bagian alur itu sebenarnya ada tidak? Ada. Ada ya. Jadi nanti dicek lagi bagian alurnya itu menggunakan alur apa. Ya, silakan kelompok 2. Terima kasih atas tanggapannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan kelompok 2. Yang terakhir silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7. Amanat yang disampaikan dari cerpen di atas adalah kita harus menyayangi orang lain walaupun kita tidak ada berhubungan darah dengan dan saling mengasihi satu sama lain. Latar belakang penulis. Latar belakang masyarakat. Latar belakang yang dituliskan dari cerpen di atas yang telah disampaikan penulis adalah adanya kasih sayang dari lingkungan sekitar yang menguatkannya persahabatan yang diceritakan oleh penulis. 3. Nilai-nilai yang terkandung. Nilai budaya. Nilai budaya yang dapat kita pelajari dari cerpen di atas adalah kuatnya persahabatan yang masih terjalin di antara mereka walaupun perbedaan sifat yang mereka miliki. B. Nilai moral. Nilai moral yang dapat kita ambil dari cerpen di atas adalah kita harus senantiasa meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik itu kepada sahabat terdekat sekalipun. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Ya, dari kelompok 2. Secara keseluruhan sudah baik, mulai dari penyampaiannya, hasil pekerjaannya, semua sudah terlihat lengkap. Hanya saja bagian unsur deskriptif belum tergambar jelas atau riwayat penulis. Ya, silakan kelompok 4. Terima kasih atas tanggapannya. Lain kali kami akan memperbaiki hasil kerja kelompok kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan semua. Jadi secara presentasi ke depan tadi dapat saya lihat itu yang tidak ditemukan pada bagian latar belakang penulis ya. Walaupun tadi ada satu kelompok yang tidak menemukan alur ya. Secara keseluruhan tugasnya sudah bagus ya. Baiklah, kita sudah presentasi ke depan, kemudian sudah ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Sekarang kita masuk kesimpulan hasil diskusi. Ya, jadi kalian tadi sudah berdiskusi. Kira-kira kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyimpulkan pertama? Saya Pak. Ya, silakan. Cerpen ini menceritakan dua orang yang saling bersahabat selama 3 tahun. Persahabat mereka sangat erat dan sulit terpisahkan. Jadi cerpen ini menceritakan dua orang yang bersahabat, benar tidak? Siapa kedua orang itu namanya? Jenny dan Sally. Selama 3 tahun. Oke, yang mau menyimpulkan berikutnya ada? Saya Pak. Ya. Sudut pandang cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga karena begitu menceritakan kisah orang lain. Yang berikutnya yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Ya, silakan. Dalam menentukan tokoh dan penokohan lebih mudah untuk dilakukan karena tokoh dan penokohannya tergambar jelas dalam cerita. Jadi yang paling mudah kita cari itu yaitu mencari tokoh. Kalau sudah ketemu tokohnya, kita cari penokohan. Kalau penokohannya ini bagaimana di dalam cerita itu? Baik. Tapi dia malah. Nah, baik tapi malas. Kalau Sally? Baik, rajin dan pintar. Baik, rajin dan pintar. Yang dari keluarga lengkap itu Yeni apa Sally? Sally. Sally, oke.
Yang mau menyimpulkan lagi ada? Saya Pak. Ya, silakan. Unsur ekstrinsik dalam cerpen tadi: 1. Latar belakang masyarakat. Kasih sayang dari lingkungan sekitar tergambar dalam cerita tersebut. 2. Nilai moral. Hendaknya kita saling memaafkan baik kepada sahabat atau orang lain. 3. Nilai budaya. Kuatnya persahabatan dapat mengalahkan semua perbedaan. Ya, jadi apa yang disimpulkan teman kalian tadi sudah tergambar jelas ya, bahwa yang tidak ada itu latar belakang penulis atau riwayat hidup penulis. Oke, baiklah. Jadi kalian sudah menyimpulkan. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, unsur pembangun cerpen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi tujuh. Yang pertama alur, tokoh, penokohan, amanat, sudut pandang. Ya, sedangkan unsur ekstrinsik dibagi menjadi tiga. Yang pertama ya, itulah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Pada pertemuan berikutnya, Bapak akan menyampaikan materi tentang pidato persuasif. Kalian baca-baca dulu di rumah, kalian pelajari, nanti kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Baiklah, tahap demi tahap sudah kita lalui. Dari mulai Bapak menyampaikan materi di depan, kemudian Bapak menayangkan video, kemudian kalian berdiskusi, terus kalian presentasi di depan dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Yang terakhir kalian menyimpulkan. Semoga apa yang Bapak berikan itu dapat menambah wawasan kalian, dapat menambah pengetahuan kalian, dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.